Sebelum Anda menonton di kanal YouTube Olemah, mari klik link Olemah Channel dan tekan tombol subscribe link dan komentar di kolom komentar. Dan tiga Tritunggal yang punya berkuasa. Mereka ada di dalam kerajaan surga, dan Tuhan Allah punya rencana yang besar juga untuk dunia ini, sehingga mereka ada tiga Tritunggal ini kuasa yang sama, tapi dari antara tiga ini dan percayakan dan diutus Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam dunia ini. Dan 2000 tahun yang lalu, 33 tahun Tuhan telah bekerja dalam dunia ini. Karena kuasa sepenuhnya Allah Bapa di surga telah percayakan kepada Kristus Yesus dan telah datang ke dalam dunia ini. Ada beberapa tugas yang Tuhan telah percayakan, Ia dapat selesaikan semua. Kristus Yesus yang telah datang, Dia lahir, Dia bekerja, Dia mati, bangkit dari antara orang mati, dan Kristus naik ke surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa makna penting yang kita lihat. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 6 sampai dengan 11, dan juga ada kitab-kitab lain, yaitu Lukas pasal 24 ayat 50 dan juga 53 di situ ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan Kristus Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini pertama, Bapak Ibu, kita belajar bahwa Yesus kembali ke surga karena tugasnya di bumi telah selesai. Walaupun ada kelanjutan, tetapi tugas Yesus telah selesai, utusan dari Tuhan Allah Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus kembali ke surga karena tugasnya di bumi telah selesai. Bapak Ibu, kita lihat bahwa 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20, bahwa bagian itu menjelaskan, ayat itu menjelaskan bahwa Yesus telah datang ke dunia untuk membayar harga dosa. Bapak Ibu, kita lihat bahwa Yesus Allah punya kuasa, dan Tuhan telah mengutus, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia. Ada banyak tugas yang telah selesai pekerjaannya. Pekerjaan Yesus Kristus adalah datang ke dalam dunia, lahir. Yang pertama melayani, lahir, melayani, dan tugas-tugas yang mulia Dia telah laksanakan. Banyak mujizat yang telah terjadi, pemulihan-pemulihan yang telah terjadi, pengampunan dosa-dosa manusia yang telah selesai, dan tugas-tugas yang sepenuhnya telah terima dari kuasa Tuhan di surga itu telah selesai. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20, di situ menjelaskan sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas. Bapak Ibu, kami tidak bisa beli dengan harga mati yang Tuhan Yesus telah lakukan itu. Kami tidak bisa bayar dosa-dosa kita sendiri, atau juga dosa-dosa dunia ini. Dan kami tidak bisa melakukan dari dunia ini, dari manusia-manusia yang ada di bumi ini, kami tidak bisa melakukan. Tetapi oleh karena kuasa Allah yang telah percayakan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia ini, Yesus telah dibeli dengan harga yang lunas. Di mana harga yang lunas itu? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di atas kayu salib. Tuhan Yesus telah bekerja. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tuhan Yesus menebus kita, mengampuni dosa-dosa manusia, dan Tuhan juga telah bekerja. Karya-karya Kristus yang cukup banyak telah bekerja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, telah bekerja sehingga di atas kayu salib dibayar harga yang lunas. Kenapa di atas itu? Bapak Ibu, kita lihat bahwa Tuhan Yesus di atas Golgota, dalam penderitaan itu Dia tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang lain. Hanya Dia menerima. Karena Yesus tahu bahwa rencana Allah yang cukup besar itu Dia selesaikan. Dan apa yang Tuhan Yesus mengorbankan untuk dunia ini, dan manusia tidak bisa membalas segala sesuatu. Oleh karena di atas Golgota, darah Yesus Kristus yang jadi jurang
itu dibayar harga yang lunas untuk saya dan saudara dan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang kedua, harga yang dibayar lunas adalah di atas kayu salib. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Di situ kita lihat bahwa di atas kayu salib Yesus selesai pembayaran tersebut. Yaitu Bapak Ibu, Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminumnya anggur asam itu dan berkatalah ia, kata di situ, sudah selesai. Nah, di situ Yesus menunduk, disalibkan, Yesus tunduk kepala, dan terakhir dia berkata bahwa sudah selesai. Itu tugas dan tanggung jawab kuasa Allah yang telah terima ke dalam dunia itu. Dia selesai semua. Akhir daripada pelayanannya, Yesus mencurahkan darah di atas kayu salib itu dengan itu bayar harga yang lunas untuk dunia ini. Lalu Yesus berkata, kata terakhir bahwa sudah selesai. Luar biasa Bapak Ibu. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena sesudah Yesus meminum anggur asam yang memberikan kepada Yesus, orang-orang Yahudi setelah minum, lalu ia menunduk kepalanya dan menyerahkan nyawanya dan sudah selesai. Pekerjaan di dunia ini telah selesai. Tapi itu tanggung jawab Yesus. Ada kelanjutannya nanti sebentar kita akan lihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena tugas dan tanggung jawab yang kuasa Tuhan Allah memberikan kepada Yesus telah selesai sebelum ia naik ke surga, dan orang-orang dunia ini, orang-orang yang percaya di sekitar pada waktu itu dengan bersama Yesus, mereka dapat menjalankan bersama-sama dengan secara khusus untuk murid-muridnya. Mereka bisa melihat kata-kata Yesus ini dan bermakna untuk mereka melihat kata-kata Yesus ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan setelah itu dia tunduk dan sudah selesai, dan dia mati dan menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah itu, dan pada waktu itu hari Paskah juga, bahwa Yesus tidak bisa tinggal di atas kayu salib itu, dan orang-orang yang khusus dan mereka datang dan bawa Yesus ke tempat perkuburan. Setelah bawa di sana, Yesus tidak bisa langsung dari situ hilang atau naik ke surga, tetapi harus ada bukti-bukti bahwa murid-murid yang ada itu harus percaya bahwa Yesus itu betul-betul naik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya sebelum ibadah pada hari ini ada beberapa perumpamaan dan penampakan diri yang kami hamba Tuhan baik pada ibadah, dan kami sudah jelaskan semua itu, dan makna-makna dan penampakan diri itu seperti apa kami sudah jelaskan semua. Tapi ada 4 hal penting yang dia menampakkan diri kepada anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, secara khusus juga ibunya, yaitu Maria. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Yesus naik, dia juga dan menampakkan diri dan percayakan kuasa itu kepada murid-muridnya, bahwa mereka harus lihat dan menjadi saksi. Terus saksi itu memberitakan atau menyatakan kembali kepada kelanjutan dari pelayanan Yesus Kristus itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat Maria dan Magdalena dan juga murid-muridnya, Thomas, terus murid-murid juga di danau Tiberias itu. Dia menjelaskan semua, dia menyaksikan semua di bagian tubuh yang dia ditikam dan disiksa dan segala macam yang orang-orang Yahudi yang telah lakukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah itu Yesus berangkat ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sebelum berangkat ke surga, kata-kata penting yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita tidak menerima dan pembayaran Yesus Kristus itu melunasi itu, ya, maka kita akan membayar juga dalam keselamatan itu tidak mungkin dari kita sendiri.
Ya, keselamatan Yesus yang telah buat itu tidak mungkin dari darah kita, darah manusia dan lain sebagainya, tetapi karena kuasa Allah yang telah menerima itu sesuai dengan janji Tuhan, kuasa Tuhan yang diberikan kepadanya, dan kuasa Tuhan itu yang dapat selesaikan semua dalam pelayanan seperti yang dia terima dari kuasa Allah itu kepada dunia. Dia selesai dan dia naik. Bapak Ibu, Wahyu 8:8, Yohanes 3:16, Bapak Ibu sudah tahu kata-kata itu. Murid-murid menerima kuasa dari surga juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena kami sebagai manusia kami tidak bisa membalas sesuatu, tetapi Yesus telah menerima dua hal penting dari bagian pertama ini, adalah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas Golgota itu dan membayar lunas. Yang kedua adalah tugas dia sudah selesai di bumi. Itu bagian yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan bagian yang kedua, Yesus kembali ke surga menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Tugas Yesus telah selesai. Dan Yesus naik lagi, ada kuasa yang ada di surga juga. Yesus ke dalam dunia dia turun, bukan dari dunia. Yesus hanya memberikan tugas dan tanggung jawab, bahkan juga dan kepercayaan Yesus dan utusan Allah yang telah datang ke dalam dunia. Dia sudah selesai dan dia naik ke surga. Dan satu utusan kembali sesuai dengan janji Tuhan Allah Bapa di surga, dia akan kembali. Dan juga sebelum Yesus naik ke dalam kerajaan surga juga, dia sudah menyampaikan kepada banyak orang, bahkan juga secara khusus untuk murid-muridnya, aku akan kembali. Yesus datang ke dalam dunia bukan dia orang dunia, tapi dia harus selesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Allah berikan kepadanya. Dia selesai dan dia pergi untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya bagian yang kedua, Yesus kembali ke surga karena menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Yesus tidak melakukan dunia ini karena Yesus bukan dari dunia. Yesus dia melakukan dalam dunia ini bukan dari dunia, dalam arti bahwa Yesus bisa buat dalam kerajaan di dunia ini, tetapi bukan itu rencananya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bisa buat karena dia Tuhan dan sesuai dengan kepercayaan Allah Bapa di surga. Kalau perintah Allah dia bisa buat di sini, tapi bukan itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kuasa tidak oknum ini atau tidak berkembang ini, kuasa ada di sana semua, sehingga janji Tuhan juga bahwa orang-orang yang saleh akan kembali masuk dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Tuhan mau bertanggung jawab menyelesaikan dan tempat-tempat di surga sehingga Yesus naik ke dalam kerajaan surga. Yesus menyelesaikan tempat bagi orang-orang percaya di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-31, Yohanes 17 ayat yang ke-14, Yesus menyediakan tempat di surga karena kerajaannya ada di dalam kerajaan surga. Yohanes 18:14. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena kerajaan Tuhan ada di surga dan kerajaan yang Tuhan telah siapkan bagi kita untuk selama-lamanya ada di surga, karena dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga karena itu adalah kerinduan daripada Allah sendiri, rencana daripada Allah sendiri, rencana yang besar dari Allah ya Bapa untuk kita orang-orang yang percaya ini. Filipi 2 ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan besar Yesus Kristus juga dan ada rencana di surga karena dia bekerja, karena tanggung jawab besar ada di surga. Dan kita katakan bahwa Yesus ada di surga karena ada di tangan Allah, tangan Bapa di surga. Itu benar, itu firman sudah janjikan kepada kita. Jadi dia ada di sana bukan hanya duduk di tangan kanan Allah Bapa, tetapi dia menyediakan tempat bagi kita semua. Kerinduan Allah, kerinduan Yesus Kristus. Selesaikan Allah, ada satu tugas ada di sana karena kita betul-betul orang-orang dunia yang percaya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Janji Tuhan itu dan percayakan lagi kedua kalinya kepada Yesus, dia akan kembali ke dalam dunia ini dan bawa kita sebagai orang-orang percaya ke dalam kerajaan surga dan kita akan selamanya di sana. Jadi itu Tuhan juga siapkan tempat
bagi kita. Bapak Ibu, Yohanes 17 ayat 1. Dan juga ada tugas-tugas utama, ada 3 ini sama juga. Kuasa yang sama, berkat yang sama, tetapi ada kuasa juga. Ada kerinduan juga Roh Kudus yang ada. Itu sebelum Yesus naik, tugas Yesus yang disampaikan kepada murid-murid dan tugas Yesus yang telah menerima dari Tuhan itu, dan dia menyelamatkan di bumi ini. Tapi Yesus naik, dia juga kata-kata terakhir menyatakan bahwa ada kuasa yang kamu akan menerima. Itu janji kepada murid-murid. Kamu akan menerima dan akan lanjutkan, menyaksikan, memberitakan Injil di seluruh dunia. Itu janji Yesus kepada murid-murid. Itu sebabnya kuasa Roh Kudus juga ada. Jadi 3 ini tidak beda-beda. Kuasa Allah yang memberikan kepada Allah, dan kuasa-kuasa itu ada semua. Oleh sebab itu Yesus naik, ada satu kuasa yang turun kepada murid-murid. Yesus pergi ke situ menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Bapak Ibu, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang 1 sampai dengan ayat 3 itu cukup jelas bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu Yohanes pasal 14 dan ayat yang pertama dan kedua itu jelas bagi kita. Kalau tidak ada tempat di surga, saya tidak mungkin pergi. Itu memang benar. Tapi karena di surga ada banyak tempat, aku pergi dan aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan Yesus pergi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang Yesus menyediakan tempat bagi kita. Kapan Yesus kembali? Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kewajiban orang-orang percaya harus memberitakan ini. Dan siapa yang akan memiliki di surga tempat yang Tuhan Yesus sediakan? Kita ini sesuai dengan apa yang kita lakukan di bumi ini, kita akan mendapat kerajaan surga yang selama-lamanya itu. Kapan, di mana? Baik kita yang tunggu yang hina ini, kita melayani terus sampai dengan kita kembali ke ibu yang hina ini sudah buang, baru Kristus Yesus akan datang dan membawa kita ke dalam surga, atau kita ada dalam kuburan dibangkitkan dan merubah tubuh kita yang hina ini. Dan pada waktu Kristus Yesus kedatangan kedua kali, oleh sebab itu saya dan Bapak Ibu Saudara, kita akan bertanggung jawab untuk melanjutkan sesuai dengan janji Yesus. Kuasa Tuhan yang turun kepada kamu, kamu akan memberitakan Injil di seluruh dunia. Memberitakan Injil kepada semua orang. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus kembali ke surga sebelum dia naik, dan satu kuasa yang kamu akan memiliki. Itu janji Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus sebelum naik, Roh Kudus turun kepada dunia. Itu sesuai dengan ayat-ayat yang tadi, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 dan ke-10 itu. Dan kita lihat di separasat tadi, dan Roh Kudus tidak akan ke dunia ini. Yesus sebelum naik, Roh Kudus belum ada dalam dunia ini. Itu Yesus yang telah lakukan. Tetapi kuasa Allah dan kuasa Roh Kudus akan sudah menolong dalam pelayanan Yesus ke dalam dunia ini. Sudah tercatat dari 3 kuasa Allah. Mereka bekerja, dipercayakan, tetapi mereka akan melihat dan mereka mencampur tangan dalam pelayanan Yesus Kristus itu telah selesai dan naik. Tetapi Yesus berkata, Yesus akan berakhir dari pelayanan dia, dan kuasa yang sesuai dengan Tuhan telah memberikan kepadanya, percayakannya, utusan yang datang ke dalam dunia ini dia sudah selesai. Dan sebelum pergi, dia juga berjanji kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan menerima. Roh Kudus akan menolong kamu. Ada satu kuasa yang turun kepada kamu. Dengar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah naik. Ada Roh Kudus datang kepada dunia. Dan pada waktu Yesus naik, mereka ada satu keliling dan satu tempat, tempat yang dimana Tuhan Yesus janjikan mereka pergi dan terang. Di tengah-tengah itu juga Yesus sudah terangkat, Bapak Ibu
sementara melihat di atas ada dua malaikat yang ada di samping mereka, dan malaikat berkata, bagaimana kamu akan melihat ke atas? Kenapa kamu lihat ke atas? Tetapi dan malaikat itu berkata, bahwa karena Yesus naik ke atasnya, ke dalam surga, kami melihat, tetapi ada Yesus naik seperti ini juga, Dia akan datang kembali untuk menyembuh orang-orang percaya. Sangat benar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk menyembuh belum. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kapan akan datang kita tidak tahu. Tetapi sebelum Yesus naik, ada satu kuasa yang kamu akan menerima, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus berjanjian di dalam hati mereka dan di dalam pelayanan mereka pada waktu itu. Roh Kudus datang kepada mereka dan Roh Kudus ada bersama-sama mereka. Yesus naik, Roh Kudus turun. Tapi ada beberapa hari mereka menunggu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tempat yang sama, mereka sehat dan sejiwa. Mereka menunggu sampai dengan 10 hari atau 9 hari mereka tunggu di sana, dan Roh Kudus turun kepada mereka. Dan dari situlah mereka sudah menerima Roh Kudus dan mereka tersebar untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus turun kepada mereka dan mereka memberitakan Injil kepada dunia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seluruh dunia. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Dan Roh Kudus memimpin mereka, Yohanes 16 ayat 39, dalam kebenaran. Tuhan Roh Kudus pakai mereka sehingga mereka menjadi saksi bagi Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu, dan sampai hari ini juga murid-murid telah melaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diperintahkan atau dipercayakan kepada Yesus sebelum naik ke surga. Dan Yesus naik ke surga hari ini, saya dan Bapak Ibu dan kita lanjut ini. Oleh karena kita ada bersama dengan Roh Kudus, kami melayani Tuhan. Ayat kesimpulan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bisa membaca Markus pasal yang ke-16 ayat 19 dan 20. Di situ firman Tuhan menjelaskan bagi kita bahwa sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah, dan mereka pun pergi memberitakan Injil di segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan juga melakukan dan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Apa itu yang dikasih oleh tanda-tanda yang menyertai mereka? Tanda-tanda itu apa? Allah Roh Kudus akan menolong mereka, murid-murid itu. Dan Allah Roh Kudus itu juga yang menyertai kita semua. Dan pada hari ini, Bapak Ibu, Allah Roh Kudus menolong kita. Dan jika kita hari ini kami melayani, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kristus Yesus naik ke surga. Oleh karena tugas selesai. Ikut Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Mari saya dan saudari dan Bapak Ibu saudara, kita setia untuk melayani Tuhan. Walaupun tanggung jawab yang Tuhan telah memberikan kepada kita, kita menjalankan dengan tekun untuk melayani. Kemudian yang ketiga, Yesus kembali ke surga karena Roh Kudus turun, dan Roh Kudus akan menolong kita semua sehingga kita sedang melayani Tuhan di dalam dunia ini. Dan sampai tugas kita hari ini, kapan Yesus Kristus akan kembali, kita menantikan. Dan hari ini saya dan Bapak Ibu saudara, oleh karena itu mari tugas yang memberitakan Injil adalah semua orang. Tanggung jawab kita semua, bukan saja majelis, bukan saja jemaat, tapi kita semua menyaksikan Injil itu memberitakan kepada siapa. Saudara-saudara kita yang mereka keluar dari kebenaran, mereka yang melakukan dengan tidak sesuai dengan kebenaran, kita menjadi saksi untuk menjelaskan, memberitakan kepada orang, keluarga,